Saudaraku yang terkasih, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk, beribadah, dan menikmati lawatan Tuhan dalam hidup ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi kita akan belajar bagaimana kita menyikapi hidup ini. Kalau kita mengerti bahwa hidup ini adalah hasil karya kuasa salib Kristus. Jika tidak karena salib Kristus, maka kita ini tidak seperti hari ini. Kita harusnya binasa, terbuang, tidak ada harapan lagi. Tapi oleh karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, kita bisa hidup merdeka seperti hari ini. Mari saya akan ajak Anda untuk baca bersama-sama. Tolong dibantu dibacakan ya dalam Yesaya pasal 28 ayat yang ke-16. Yesaya 28 ayat yang ke-16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Disambung Kisah Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12. Kisah Rasul 4, 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ya, jadi kembali di sini katakan dari Yesaya katakan itu Anda juga bisa lihat di dalam perjanjian baru itu di kitab Roma. Nggak usah dibaca dari ayat 30 sampai 33. Anda bisa baca nanti di rumah Anda catat ya. Di sini dikatakan firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku besar. Tuhan telah meletakkan dasar. Telah meletakkan dasar di Sion. Sebuah batu yang sudah teruji. Sebuah batu sebagai batu penjuru yang mahal harganya. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan goyah. Anda mungkin kalau tidak saya langsung ajak baca di Kisah Rasulnya, Anda mungkin bingung. Di Sion diletakkan batu, apa ya batu teruji, batu sebagai landasan, batu sebagai batu penjuru. Ya, di pasal Kisah 4 ayat 11 dan 12 itu dikatakan batu itu adalah Yesus sendiri yang sudah dibuang oleh tukang-tukang batu, tukang-tukang bangunan. Dalam hal ini kalau Anda baca di Kisah Rasul itu, disebutkan yaitu kamu yang sudah buang. Saudara, kamu di sini dalam tanda kutip adalah orang-orang Israel, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, saudara, orang Saduki, tokoh-tokoh agama di Israel disebut sebagai tukang bangunan yang sudah membuang batu itu. Kisah 4 itu dituliskan ketika
ketika Petrus selesai menyembuhkan orang yang duduk di bait Allah itu loh, minta sedekah. Lalu Pak Petrus jawab, emas perak tidak ada padaku. Yang ada padaku adalah dalam nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Wah, orang ini lari, bukan cuma jalan, lari dan memuliakan Tuhan. Orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, orang-orang tokoh-tokoh agama, orang Yahudi, wah merasa kecolongan, saudaraku. Mereka marah. Petrus ini dipanggil ke pengadilan, disidang dan dimarahi. Atas dasar apa kamu menyembuhkan orang itu? Lalu Petrus yang hari itu, saudara, tidak sebanding kalau dibandingkan dengan ketika Petrus Tuhan hendak disalib. Petrus ada anak kecil. Oh, ini dari sahabatnya, ini golongannya, ini kelompoknya orang yang disalib itu. Wah, Petrus sampai sumpah-sumpah dan dia bilang tidak kenal Yesus. Hari itu bukan anak kecil, tapi di tengah sidang Petrus menjawab. Ya, ini jawabannya salah satunya. Dalam nama Yesus aku melakukannya. Mujizat terjadi karena ada nama Yesus. Amin. Sebut nama Yesus, panggil nama Yesus, percaya kepada Yesus, mujizat akan terjadi. Bukan dongeng, saudara, tapi banyak kejadian terjadi. Ya. Petrus dalam kisah 4 tadi, Yesus adalah batu yang kamu buang. Tapi batu itu sudah jadi batu penjuru. Dan ditekankan lagi, keselamatan tidak dalam nama siapapun. Saya tekankan lagi, keselamatan bagi kita semua, bagi umat manusia, tidak bisa kita dapatkan dalam nama siapapun kecuali nama Yesus. Amin. Keselamatan hanya bisa kita peroleh, kita dapatkan, kita miliki hanya kalau kita menerima dan percaya Yesus adalah Mesias. Tidak ada nama lain. Sekali lagi, tidak ada nama lain. Ini penekanannya Petrus. Dan di situ dikatakan bahwa nama Yesus inilah yang sudah memberikan keselamatan. Sekali lagi, Yesus ini yang disebut sebagai batu yang diletakkan di Sion. Saya nanti akan jelaskan sedikit tentang Sion ya. Yesus, batu yang diletakkan di Sion sebagai landasan, sebagai batu penjuru, sebagai batu yang teruji, sebagai batu yang mahal nilainya. Itu adalah Yesus. Karena hanya di dalam nama Yesus semua kita beroleh keselamatan. Hanya dalam nama Yesus semua kita yang harusnya sudah dibuang, binasa, tidak beroleh pengharapan, kembali kita diberi pengharapan. Amin. Dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus ada pengharapan. Dalam Yesus ada mujizat. Dalam Yesus ada kuasa yang tidak terbataskan itu. Saudaraku, itu sebabnya Yesaya pasal 8, enggak usah dibaca yang ini ya. Ya, ayat 13 sampai 20 saya ceritakan sekilas saja. Sebelum itu ada lagi satu pernyataan di Perjanjian Baru. Dalam Matius 13, ya, dalam Matius 16 ayat 18 kepada Petrus Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Namanya sebetulnya kan Simon. Benar ya? Simon Petrus. Namanya Simon.
Tuhan memberikan dia nama Petrus. Simon itu buluh. Buluh itu, ya Anda tahu kalau Anda punya bebek, Anda cabut bulu ininya, salah satu bulu-bulunya, itu loh buluh. Kalau ditiup angin, itu bulunya goyang-goyang. Tidak punya dasar. Tapi karena Petrus itu, menurut katamu, siapa aku ini? Ada yang menurut siapa? Menurut Nabi, engkau adalah Nabi, engkau lah. Tapi Petrus ngomong, engkau adalah Mesias. Lah pengakuan inilah pernyataan yang berdasarkan hati yang percaya. Itulah, karena itulah Petrus disebut Petrus, bukan lagi Simon. Petrus artinya batu karang. Di atas kepercayaan bahwa Yesus adalah juru selamat, maka disitulah akan merupakan dasar pokok di mana bangunan rumah Allah, di mana jemaat Tuhan akan dibangunkan. Jadi jemaat kita ini bisa ada dari generasi ke generasi terus, ada landasannya, adalah pengakuan berdasarkan iman yang kokoh bahwa Yesus adalah satu-satunya Mesias. Tidak ada nama lain, tidak ada oknum lain, tidak ada orang lain yang kepadanya kita bisa mempertaruhkan hidup ini. Sebelum Petrus memberikan pengakuannya ini, Petrus adalah Simon, yang artinya buluh. Hidup tidak berdasar, hidup terbawa oleh angin. Kalau angin lagi ke kiri, kalau angin lagi ke timur, kalau angin lagi ke barat, kalau angin lagi ke utara, dia tidak punya kekuatan apa-apa. Dia akan terbawa angin. Tapi berdasarkan pengakuan, kepercayaan, pengakuan iman ini, maka Petrus bukan lagi manusia yang hidup diombang-ambingkan keadaan. Keadaan boleh berubah, kata lainnya gitu ya. Angin boleh bertiup kencang, angin boleh badai, boleh datang ke timur, ke barat, ke selatan, utara, tenggara, atau kemana saja. Tapi Petrus adalah batu karang. Jemaat Tuhan bagaikan jemaat yang dibangun di atas batu karang yang kokoh. Yang sekalipun dunia bergoncang. Halo, dunia goncang? Dunia goncang. Saya kemarin rada kaget, saudaraku. Saya buka persis persiapan firman. Waduh, gempa di Turki ini, saudara. Gempa di Turki ini menggetarkan bumi ini sampai membelah kebun zaitun jadi dua belahan. Dan tidak tanggung-tanggung, saudara. Terbelahnya bukan sedikit. Kalau retakan, Anda lihat banyak. Terbelah sampai 200 meter pecah. 200 itu gede loh saudaraku ya. Ini sampai bangunan ini, itu sekitar 38 sampai 40 meter. Kalau 200 meter itu 5 kali ini terbelah. Itu bukan main. Bukit Zaitun terbelah. Dan Anda tahu Turki adalah bagian daripada Kanaan yang Tuhan janjikan kepada umat Israel. Yang hari ini sedang diduduki oleh bangsa lain. Bumi bergoncang, bisa membelah kebun, bisa membelah laut, bisa membuat tsunami, bisa apa saja. Tapi orang yang beriman kepada Tuhan, orang itu tidak boleh goyah. Amin. Bukan cuma tidak goyah. Dalam Yesaya ayat pertama yang kita baca tadi. Orang itu tidak akan gelisah. Jujur saudaraku. Kalau kita ini lagi dengar. Waduh tsunami, Tulungagung, Jawa Timur, Laut Selatan. Bahkan sampai belahan Wonorejo. Mana itu adalah tempat lempeng. Di mana dua lempeng bertemu. Kalau ada horeg gini. Masa Anda tidak gelisah? Saya yakin ada kegelisahan. Tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa kita ini punya dasar yang kokoh. Yaitu Yesus Kristus penyelamat kita. Amin. Yesus Kristus
penyelamat kita. Jangan salah, saudara. Orang ini datang kepada dukun ini. Orang itu cari berita kepada orang pinter ini atau kemana saja. Yesaya itu dijelaskan. Tapi kita hanya punya satu tempat bertanya. Yang dimana kita bertumpu dalam hidup ini. Yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yesaya 8 ayat 13 sampai 20 itu tidak usah dibaca. Saya ajak Anda cerita sekilas gitu ya. Maka di situ dikatakan hanya dialah yang harus kita akui sebagai yang kudus. Halo? Hanya dia yang kita akui sebagai yang kudus. Ya, kepadanya lah kita harus takut dan gentar. Takut dan gentar bukan seperti ketakutan yang gimana, tapi kepadanya lah, hanya kepadanya lah kita taruhkan rasa hormat kita yang setinggi-tingginya. Dan ayat 14-nya katakan, kalau Petrus sebagai tempat dasar, pengakuan Petrus sebagai tempat dasar jemaat dibangunkan. Ayat 14 itu, ia akan menjadi tempat kudus. Tempat kudus itu adalah satu tempat yang menaungi perkumpulan, persekutuan orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Orang-orang yang hidup baru. Orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Itu ada di dalam rumah Tuhan. Ayat 14 katakan, ia menjadi tempat kudus. Tapi, lah itu saudaraku ya, kalau kita sebagai orang percaya, ia adalah batu yang mahal. Ia adalah batu yang teruji. Ia adalah batu penjuru. Ia adalah batu pondasi, dasar yang kokoh. Batu karang yang kokoh. Tapi, buat orang yang tidak percaya kepada dia, dikatakan dia adalah batu sandungan. Batu sentuhan. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang Israel, dua golongan orang Israel, utara dan selatan, yaitu Yehuda dan Samaria. Bagi kedua golongan orang Israel yang tidak percaya pada Mesias, dia adalah batu sandungan, dia adalah batu sontohan. Dan bahkan dia menjadi jerat dan perangkap. Hati-hati saudaraku ya. Dia jadi bagi orang yang tidak percaya, dia sebagai jerat. Kenapa? Dia adalah firman. Dan orang yang tidak percaya firman, tidak menghormati firman, tidak taat kepada firman. Ada peraturan, ada KUHP. KUHP ini bagi orang yang tidak melanggar, tidak masalah. Itu landasan. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita pegang KUHP. Baru ini rame anak pejabat pajak. Jangan takut, babi gue akan tolong kamu. Ayo kita aniaya itu. Lupa Indonesia adalah negara hukum, punya KUHP. KUHP inilah, peraturan hukum inilah yang menjadi jerat bagi anak ini. Betul? Yang menjadi jerat bagi orang yang melanggar. Itu sebabnya jangan coba-coba. Mau terus melanggar, terus tidak menghormati. Maka ketidakhormatan kita, ketidaktaatan kita akan firman, itu akan menjadi jerat bagi jalan kaki kita sendiri. Jangan mencuri, misalnya yang paling gampang. Jangan mencuri terus. Dijerat pasal pencurian. Masuklah penjara. Jadi jerat, saudaraku ya. Jadi ini dikatakan oleh Yesaya di situ. Aku hendak mengingat hal ini. Aku hendak mengingat hal ini. Dan aku hendak mengajarkan kepada murid-muridku. Artinya generasi-generasi penerusku. Bahwa orang yang menghormati Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan.
Tuhan Yesus adalah dasar yang kuat, dasar yang kokoh, adalah fondasi, adalah batu penjuru, adalah batu yang punya nilai yang sangat mahal. Tapi sebaliknya, buat orang yang tidak percaya, dia akan menjadi jerat yang bisa menghukum kita dan memenjarakan hidup kita ini. Di Yesaya ini katakan, aku hendak mengingat-ingat yang satu ini. Dan aku hendak mengharapkan serta menanti-nantikan kedatangannya sesuai dengan apa yang dia janjikan. Lalu pagi ini pola pertama yang harus kita ingat, saudaraku. Tidak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh keselamatan. Amin. Ayo kita sebutkan, tidak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh keselamatan. Yuk disebut supaya ingat. 2, 3. Tidak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh keselamatan. Terus disambung. Keselamatan kita hanya pada nama Yesus. Keselamatan kita hanya pada nama Yesus. Amin. Hanya pada nama Yesus dan tidak ada nama lain. Kalau kita percaya itu, maka Yesus akan jadi batu berharga, batu teruji, batu penjuru penunjuk arah, saudaraku ya, dan juga batu dasar, fondasi yang kokoh. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mempercayainya, ketika kita tidak menghormatinya, kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, firman kita abaikan, tidak ngerti gak popok, terus saja jalan. Perlu ngerti firman. Karena kalau peraturan enggak ngerti, Anda kalau mau ujian ngambil SIM, ojo tuku ya. SIM piro sekarang? Sampai jing. Itu saudara. Wis, gatik SS-an ya, gitu. Sepeda motor gatik S. S apa? 8 ya, angkat 8 bukan S. Gatik angkat 8 ya, iya prakteknya lolos. Gitu. Teori nih, ujian no. Lo enggak iso. Lah, punya SIM, ujian, praktek enggak iso. Teori raru. Yang calonnya gini, gak apa-apa, melok wae, ndek pinggiring kok tak dikte. Kali waktu masuk satu daerah ada gambar gampang. Bunder merah, strip putih. Gak ngerti deh saya. Apa iki gitu. Terjang cekel polisi. Hukum kurungan nanti akan berlaku. Kalau hukum ini ditertibkan, nanti akan berlaku. Masuk satu jalan ruame, ada tulisan S, strip. Ini kan hukum-hukum biasa, tanda-tanda biasa. Raro parkir ning ngono, dikatrol. Entek. Konsekuensi. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita harus ngerti firman. Amin. Firman itu adalah peraturan. Peraturan itu harus kita taati, harus kita hormati, harus kita jalani. Supaya dia jadi batu penjuru. Yang mengarahkan arah kita. Ini verboden, tidak boleh masuk. Sudah tahu, tapi kita ini lihat-lihat sana ya. Aku mau ke sana ya, ini tidak boleh masuk. Ya muter lu lain, artinya kalau masuk sini bahaya. Itu mapel ini. Nggak tahu sekarang ya, saya jarang lewat. Zaman ada klinik. Peraturannya pojokan Tumapel Mojopahit itu hampir berapa hari sekali berubah. Saudara. Jadi kalau nggak lihat bisa kebablas. Sekali waktu saya liwat, saben dino liwat ya wis gak ndeloki, saudara, ndak ngliati. Saya masuk sana. Ternyata aturannya dirubah lagi. Jam 12 sampai jam berapa tidak boleh masuk. Saya ndak melihat masuk. Benar saudaraku. Mau ke klinik, sampai di warung apa itu ya, mungkin tempatnya geprek bensu sana. Sebetulnya ke klinik ini kan wis cuwedek ya. Berapa menit? Kira-kira 7 rumah lah. Harusnya sih 5 menit enggak sampai harusnya nyampe. Di klinik ini saya janjian sama seorang wartawan. Tapi karena saya masuk di situ pas jam 12 sampai jam 3 enggak boleh masuk, itu saya masuk. Peraturannya dirubah terus. Akhirnya kecantol di sana itu
1,5 jam. Urung kepethuk, urung sembarang. Bengong sudah sampai di situ, ini mobil tak parkir ya ora kenek wong pebek. Parkir nggak bisa loh, karena penuh. Mundur, belakang penuh, ke depan juga penuh. Tak tinggal mengaku dewean. Karena supire, wes Pak, aku tak melaku gitu ya. Saya nyetir sendiri. Jadi akhirnya mau nggak mau ya duduk di mobil itu, tunggu. Anda harus tahu, peraturan diberikan untuk kebaikan kita semua. Amin. Amin. Firman itu menata hidup kita supaya aman. Kalau manusia bisa buat peraturan demi kepentingan sendiri. Tapi kalau Tuhan buat peraturan, peraturan Tuhan adalah untuk kebaikan setiap kita. Itu sebabnya taati, hormati. Kalau tidak, bumerang. Itu saudaraku ya, kalau tidak, bumerang. Nah, saudaraku, saya tadi ngomong, di Sion. Betul ya? Di mana ditaruh batu penjuru itu? Di Sion. Saya sebutkan sedikit keterangan tentang Sion, walaupun sebetulnya banyak. Tapi secara garis besar dengan saya sebut ini Anda punya bayangan. Sion itu secara topografi, secara ilmu bumi, ya, itu adalah sebuah kota di atas bukit. Ada di sebelah tenggara Yerusalem. Sebuah kota kecil di atas sebuah bukit, ya, kota perbukitan gitu, kayak sekarang mungkin Tretes gitu. Kota perbukitan yang ada di sebelah tenggaranya Yerusalem. Nah, itu zaman pra-Israel. Lalu pada zaman raja-raja, zaman Daud, orang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan era, lalu orang berpikiran bahwa Sion itu bukan lagi kota yang hanya di atas bukit itu. Tapi Sion itu juga kota Daud. Kota Daud, seperti Sion, kota Allah, kota Daud namanya. Kota Daud ini ada di sebuah kota, tidak jauh memang seputar sana, saudaraku ya. Ada di benteng, di bawah Ovel, yang dimenangkan oleh Daud. Benteng ini direbut oleh Daud, ya. Lalu di sana Yerusalem ini ya. Jadi sampai ke Yerusalemnya. Di sanalah Daud mengalihkan kerajaannya. Jadi kota Daud adalah Yerusalem yang sudah ditundukkan dari penduduk Yebus itu saudaraku ya. Yang ada bentengnya, penduduknya orang buta, orang timpang. Tapi susah mengalahkan karena kota ini ada di bawah pengairan. Itu disebut Sion. Sion, kota Allah, kota Daud. Itu zaman Daud. Ya. Setelah zaman Daud, saudaraku ya, zaman pembuangan. Daud zaman raja-raja. Setelah zaman raja-raja ada zaman pembuangan. Orang Israel ditawan menuju ke Babel. Nah, ketika orang menuju ke Babel, Sion ini bukan lagi merupakan sebuah pengertian topografis. Tapi dari Babel, orang melihat, mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dan di sanalah disebut Sion. Artinya Sion ini kota pengharapannya Israel. Itu sebabnya Anda tahu Daniel 1 hari berapa kali berdoa. Dan setiap kali dia berdoa, dia selalu mengarahkan pandangannya, membuka di kamar atas, dia buka jendelanya, mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dan itu zaman pembuangan. Jadi zaman pembuangan kota Daud atau Sion itu adalah sebuah pengharapan kepada sebuah kota di mana Tuhan tinggal. Bisa ngerti perkembangannya saudaraku ya. Lihat. Jadi orang Israel sudah tidak ada lagi di Yerusalem. Itu sebabnya ketika Daniel ada di Babel, dia merindukan Yerusalem. Karena Yerusalem kotanya Allah, kota di mana Allah tinggal. Yang pernah ke Yerusalem, Anda merasakan tidak? Begitu masuk Yerusalem, aneh saudaraku suasananya. 1 bis, 2 bis waktu itu saya bersama dengan 2 bis. 2 kalinya. Orang merasa bahwa
tidak ingin tinggal Yerusalem ini, saudara. Seperti rumahnya sendiri, seperti kotanya sendiri. Ada sebuah kerinduan pada jiwa ini seperti menyatu, saudara. Dan ketika keluar dari Yerusalem, orang-orang itu nangis semua, saudaraku. Kayak apa gitu ya, menangis semua. Nah, ini loh, kota pengharapan. Karena di situ loh Allah tinggal. Itu ketika zaman pembuangan. Ya. Mengacu pada zaman berikutnya, saudaraku ya. Ya, dihubungkan pada seluruh Yerusalem. Saat-saat ini juga kalau kita bilang, ayo kita ziarah ke Sion. Kemana? Ke Mesir? Ke Dubai? Ke Arab? Bukan. Ayo ziarah ke Sion. Itu ziarah ke kota Allah. Kota Daud. Yerusalem. Di tempat di mana Tuhan tinggal. Setiap wilayah punya ilah, punya penguasa wilayah. Itu sebabnya 1 Korintus katakan penguasa wilayah. Saudara yang pernah doling Anda tahu, doa keliling. Anda bisa merasakan, masuk daerah Ngagel misalnya. Loh, ilahnya apa? Masuk daerah dekat kecamatan, kelurahan ini, kelurahan Doho ini. Kelurahan apa ini? Keputaran ya. Anda masuk daerah situ, Anda merasa, oh ini ilah penguasanya ini. Gitu, saudaraku ya. Lalu Anda masuk lagi ke Dinoyo. Berdoa, doa keliling itu kan merasakan peperangan roh, saudaraku ya. Jadi kalau Anda tidak merasa ya bahaya, Anda mesti belajar melatih kepekaan alam spiritual, gitu ya. Anda masuk dari sini, Anda masuk kampung. Iku gak peka, saudara. Ketok, Rodoro. Masuk gini, Adudoro, Kiwo Tengen. Kalau minggu lalu saya katakan merpati aduan. Lah ini ada rohnya di kampung itu. Bukan cuma Rodoro, saudara. Judi, wah ada di sini. Tak, itu gak ada kroso, ya kroso dewe. Biar duablek, ya kroso wong ketok. Tapi kita tingkatkan di alam spiritual kita. Ayo coba masuk ke dekat kelurahan. Lalu ini RT-nya Doho ini. Bisa merasakan enggak? Lu kroso saudaraku, masuk. Bus. Apa namanya? Aku lupa sampai, tapi merasa. Anda menggok sampai di Raya Darmo, nyebrang ke sana, daerah Cokro Aminoto. Oh, saya cerita gini tuh merinding, bukan enggak, saudara. Anda harus tahu, dua tanduk yang ada di atas. Anda merasa enggak itu auranya? Setiap wilayah itu punya penguasa. Makanya WM enggak mau, kamu 2 tanduk segitu, tak kei tanduk 4 luwe dhuwur. Katanya gitu, saudaraku. Ini guyon, saudaraku ya. Tapi mungkin saja 2 tanduk di Dinoyo ini, gini. Masuk di Dinoyo sebelah sana, WM tanduknya 4 di atasnya. Ayo dukur-dukuran, gitu katanya. Pangkat aku loh sama kamu. Ayo tingkatkan, Anda jangan enggak banyak doa. Yang banyak doa, dan Anda mencoba mulai mendoakan. Anda mau bangku penuh? Gak penuh-penuh, bukan cuma karena apa, saudara. Karena enggak ada yang doling, doa keliling. Saya ingat saya sama Bu Mul ini pernah sekali waktu Tuhan suruh, doa keliling. Waduh, awan jam 12, doa siang. Isu-isu jam 8 sudah, jam 7 sudah suruh doa keliling. Bu Mul tanya, sik ngantuk, sik kesel. Engkau ayawan pisan katanya. Aku disuruh gak wani, saudaraku ya. Jadi berangkat mulai dari depan sini. Jalan pelan-pelan sambil doa. Dalam nama Yesus. Akhirnya kita jalan. Suwe-suwe saudaraku, tak pikir-pikir. Waduh, bolos. Lah ini, enggak benar saudara ya. Saya enggak ngomong orang lain loh, aku dewi. Karena apa? Jam 10 sampai jam 11. Pulang, mandi, makan. Berangkat jam 12, ibadah di sini doa siang. Mulai jam 3. Waduh, aku ngomong duitku suwek kabeh. Anda tahu duit suwek?
duwe itu disuwek, payu ndak? Gak tempel neng gak payu saudaraku. Saya kerja mebel, jadi triplek itu kalau ditinggal anak buah saya, wah circle-nya jalan, sreng, 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 mari disreng, sreng, sreng, tripleknya dijur, dicaca, jadi ini apa? Raru, gue suwek toh? Saya ngomong, waduh Tuhan, keberatan yang ini Tuhan. Le awan-awan bisa naik. Coba doa keliling, Anda yang punya kesempatan, Anda rindu gedung ini penuh. Muter, jangan cuma keluyuran di mall. Ayo kita masuk di Doling. Doa keliling nanti awal-awal mungkin Anda tidak merasakan. Tapi setelah sekian waktu Anda tekuni doa itu, Anda akan merasakan daerah sini apa rohnya, daerah sana apa rohnya, sana lagi apa rohnya. Didoain wilayah ini Tuhan, aku tundukkan penguasa wilayahnya. Aku mau rebut jiwa-jiwa daerah sini. Orang-orang yang belum percaya, anak-anak Tuhan yang undur, aku rebut dalam nama Tuhan Yesus. Penuh sah. Amin. Betul, peperangan kita bukan melawan darah daging. Memang secara darah dan daging perlu dibesuki, perlu keimangan, perlu hadiah, undian door prize, darah daging. Lebih dari darah daging. Ini loh. Amin. Yerusalem, kota Allah. Di mana Allah tinggal? Anda yang pernah ke Yerusalem, begitu Anda masuk Yerusalem, Anda merasakan ada roh Allah yang begitu kuat kehadirannya. Dan seperti hidup ini dicengkerem gitu. Masuk di daerah tempat dekat gedungnya Pilatus. Tempat di mana Yesus sepanjang malam dianiaya. Anda baru masuk wilayah itu. Coba tanya Yuliani. Nangis. Loh ndak ono apa-apa. Nangis. Bener air matanya kok ora iso mandek ya, nangis terus. Apalagi masuk terowongan. Di mana Tuhan Yesus dikerek turun. Waduh, saudaraku, darah itu masih nempel. Di batu karang itu masih kelihatan. Orang bukan satu orang, semua satu tim. Ada berapa tim begitu masuk, geru-geru, saudara nangis semua. Spirit, itu kuat spiritnya. Yesus menderita bagi kita semua. Dia yang menderita untuk kita. Dia itulah yang harus kita hargai. Dia yang harus kita hormati. Dia yang harus kita taati. Karena dari sanalah timbul keselamatan itu. Dikatakan batu penjuru, batu pondasi, batu mahal harganya, batu yang teruji. Bentar saya lanjut, nanti saya masuk ke ini, saya lanjut ke Sion dulu. Jadi Sion di akhir zaman bukan lagi merupakan Sion, memang kota ziarah. Tapi setiap orang merindukan kota di mana Allah hadir. Kota di mana Allah akan jadi raja atas segala raja di sana. Semua kita merindukan itu. Dan ini saatnya sudah tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Ukraina, Rusia. Saya kok loncat ya. Tapi saya khawatir tidak nutut. Jadi tak loncat ya wis. Ukraina, Rusia, saudaraku. Rusia itu ada di sebelah utara Israel. Orang ruame bilang ini nanti jadi perang dunia ketiga. Nanti jadi perang dunia ketiga. Mungkin bisa jadi. Ini adalah pemantik pecahnya dunia ketiga. Tapi selama Israel belum diotek-otek, dia tidak akan pecah dunia ketiga. Putin itu sudah jawil-jawil terus. Di ayat ada menyebutkan, umatku diam dengan tenang. Kamu gara-gara. Hari ini Israel itu tenang loh, saya termasuk. Waduh, pertanian, buah-buahan itu pesat perkembangannya. Luar biasa, dia makmur. Tapi suwes diudik-udik. Dari mana? Alkitab menuliskan dari sisi utara. Rusia ini utaranya Israel. Turki, Rusia. Tapi kalau belum waktunya Tuhan
Tuhan yang akan bela Israel. Tidak tahu lewat gempa bumi. Kita kan tidak tahu rencananya Turki, Rusia ini kerjasamanya apa. Moro-moro Turki kayak gitu. Tidak ada angin, tidak ada cerita, tidak ada. Mereka tentu punya alat-alat yang canggih. Tapi kenapa mendadak seperti itu? Saudaraku, dalam sejarah peperangan Israel itu bukan karena kuat dan gagah Israel sendiri. Tapi selalu saja campur tangan Tuhan. Itu menentukan menang atau kalahnya Israel. Ingat Asyur, Raja Yosafat. Berapa? 200.000 pasukan. Yosafat nangis, gak wani, kalah aku. Sekarang aja Israel itu penduduknya kalau tidak salah 1 juta atau 2 juta. Itu 200.000 zaman tahun itu jumlah penduduk berapa? Waduh, Yosafat nangis-nangis. Asyur sudah ngeruyuk. Pada saat Yosafat nangis, itulah ada lembah pujian. Tuhan bilang gak usah nangis. Berangkat ke sana besok pagi. Nyanyi. Wes gak ada perang. Nyanyi yo. Muji Tuhan. Gitu. Ono wong gendeng pikire gitu saya ya. Perang orang lain bawa senjata, bawa celurit, bawa arit, bawa iki enggak bawa gitar, gitu misalnya ya, bawa gitar, bawa ceracap, gambus, rebana. Oh iki orang Asyur melihat ini kumat wisan. Tapi Anda tahu, yang taat kepada firman Tuhan, sekalipun tidak masuk di akal, pasti dapat pertolongan yang luar biasa. Itu sebabnya ayat menuliskan tidak gelisah. Orang yang ikut Tuhan, orang yang menghargai Tuhan, orang yang percaya Yesus adalah Mesias, tidak perlu gelisah. Bumi boleh goncang gancing modal apa. Tapi satu perkara, Tuhan adalah perlindungan bagi umatnya. Amin. Betul saudaraku. Ayo hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan ini. Kalau Anda lihat di Daniel, saya tidak bisa sebut satu-satu. Daniel pasal 2. Ini kan katakan batu yang ditaruh di Sion. Maksudnya Sion itu sepanjang jalan, sepanjang perjalanan hidup. Mulai dari masa pra-Israel sampai masa Yesus datang kembali. Sion itu tetap Sion. Kota Allah yang maha kudus. Amin. Di situ ada dasar yang kokoh. Dan Petrus tahu dasar itu. Itu sebabnya hidupnya Petrus. Bukan lagi Simon, tapi Petrus. Bukan buluk, tapi batu karang. Kokoh dia. Ketika di sidang ditanya, Petrus bilang, nama Yesus. Hanya karena nama Yesus ada keselamatan di bumi. Saudara, sedikit saya masuk, lalu nanti kapan-kapan diteruskan. Tapi sedikit saya masuk tentang bagi orang yang percaya, Yesus adalah jaminan. Betul? Yesus adalah fondasi yang kokoh. Alas yang teguh. Anda merasa kalau Anda berdiri di tempat yang kokoh gini, Anda bisa berpikir enak toh. Baru ini, saya ini kalau ada lakos itu promo, selalu di WA. Ayo promo lakos, diskon 70% gitu. Salah satu yang saya beli, sandal. Wah, tak lihat apik ono gambare bajul gede, warnanya merah sama biru kok cek apik men. Terus orangnya yang jual promonya, enak Bu pakai ini. Kaya dipijeti. Gak ada pijet Bu katanya. Wah tak pikir yo, lumayan mengaku doyan pijet. Gak ada pijet kan mendingan toh. Piro? Promo, diskon 70% ya dari harga sekian. Bukan murah kalau lakos ya lumayan, tapi murah termasuk gitu ya. Terus tak tuku, sampai di omang ini tak jajal. Gak adek pijet. Nah, aku gak adek pijet, enak. Tapi bingung saya. Karena mentul-mentul yang diincak itu. Mentul-mentul, empuk. Jadi kalau Anda alasnya empuk-empuk, di sininya juga enggak bisa mikir jejek loh saudara. Ayo coba. Jalano. Ini rumahnya Pak Untung ini, dari rumahnya Pak Untung yang baru ke rumah yang lama itu. Liwat gini. Masa iso jejek mikirnya. Nah iso kelihatan itu saya lumayan. Kayak krosone datar, tapi melaku ngene, gejegluk, bluk. Butuh alas yang kokoh enggak untuk kita jalan. Yesus adalah fondasi. Batu karang yang kokoh, yang ada menjadi dasar pijaan bagi kita. Amin.
Dia tidak bojo, dia tidak berubah, dia kokoh. Bukan hanya kokoh, tapi dia juga batu penjuru, penunjuk arah. Jadi way of life kita. Yang menentukan pikir kita. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Aku menundukkan pikiranku dan menawannya untuk taat kepada Kristus. Nah ini tidak ada pelanggaran, tidak ada pemberontakan, ketidaktaatan. Kita jalan, otomatis tujuan kita akan sampai. Itu bagi yang percaya. Bagi yang tidak percaya, yang gampang, saudara, paling gampang, paling ketok nemen, saya akan bawakan ke Daniel 2, tidak usah dibaca-baca di rumah. Salah satu penglihatannya mimpinya Raja Nebukadnezar. Ada gambar, ada patung besar, kepalanya emas, dadanya sini perak, lalu sininya perunggu, kakinya besi, jari-jarinya dari tanah liat. Dari atas, ludik. Batu, bukan campur tangan manusia, tapi dari atas ceblok watu, pecahlah semua. Mulai jatuhnya di kaki yang tanah liat. Besinya hancur, tembaganya hancur, perugunya hancur, emasnya hancur semua. Semuanya sampai tidak ada sama sekali. Anda tahu, bagi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, maka batu itu jadi jerat, batu itu jadi batu sandungan, bahkan jatuh itu jadi batu pehukuman. Tapi Tuhan jangan takut, Tuhan kenal siapa kepunyaannya. Amin. Ayat penutup. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah menanggalkan kejahatan. Orang yang menyebut nama Tuhan, yang mengakui Tuhan, menanggalkan kejahatan. Dan menanggalkan kejahatan ini jadi meterai bahwa kamu milik Tuhan, dan orang yang jadi milik Tuhan itu dalam lindungan yang maha kuasa. Kita bangkit berdiri.